saya kasihi dalam Yesus Kristus, mengawali ibadah ini ketika saya sudah diteguhkan menjadi pelayan sabda Allah di sini. Saya mengajak kita sekalian untuk kita bersama-sama memuji Tuhan dari Mazmur 68 baitnya yang 9, dan saya tidak perlu membacakan untuk kita semua karena kelasnya saya sudah bagikan itu. Mazmur 68 baitnya yang ke-9. Pujilah Tuhan Allah yang menanggung hidup kita, hidup sehari-hari. Allah itu sesungguhnya keselamatan bagi kita. Saudara, kebenaran firman Tuhan yang saya bawakan dalam kebaktian ini terambil dari surat Rasul Paulus yang kedua yang dikirim kepada sidang Tesalonika, pasal 3 ayat pertama sampai dan ayatnya yang ke-15. Panjang. Terdapat dalam 15 ayat bacaan kita. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai dan ayatnya yang ke-15. Yang demikian bunyi kebenaran firman Tuhan, berdoa dan bekerja. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman atau percaya. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak beroleh hak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti.
Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami mendengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian mereka makan makanannya sendiri. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi tegurlah, tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan yang saat ini baru terdengar di televisi. Dan ada pun nats untuk kebaktian ini telah terambil dari 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai dan ayatnya yang ke-5. Dan saya tidak membacakan lagi. Yang menjadi nats dalam kebaktian ini adalah 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai dan ayatnya yang ke-5. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini dalam sebuah kebersamaan, di dalam sebuah persekutuan yang indah, kita sekalian dapat melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan untuk kita semua, dan secara khusus apa yang dilakukan Tuhan bagi gerejanya di tempat ini, di mana barusan kita dapat menyaksikan bahwa seorang hamba Tuhan, saya sendiri, dapat diteguhkan dalam jabatannya sebagai pelayan sabda Allah. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, sesungguhnya menjadi seorang pelayan bukanlah hal yang mudah. Tepat apa yang dikatakan oleh Bapak pelayan yang sudah melakukan peneguhan hari ini, bahwa menjadi pelayan bukanlah hal yang mudah dan gampang-gampang saja. Entah itu pelayan yang dipercayakan oleh Tuhan di dalam gereja, entah itu pelayan yang dipercayakan oleh Tuhan di dunia pemerintahan, entah pelayan yang dipercayakan oleh Tuhan di dunia pendidikan, bukanlah hal yang mudah. Menjadi pelayan merupakan sebuah pekerjaan yang memang berat. Terlebih khusus menjadi seorang pelayan dalam gereja Tuhan, sungguh saya menyadari bahwa ini bukanlah hal yang mudah. Karena itu setiap hamba-hamba Tuhan, secara khusus hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan di dalam gerejanya, perlu menyadari akan hal ini, bahwa menjadi pelayan, menjadi seorang pendeta bukanlah hal yang mudah dan gampang-gampang saja, sehingga tidak terjadi kesombongan dalam dirinya. Saudara-saudara, Rasul Paulus yang sama-sama kita kenal lewat kebenaran firman Tuhan, yang adalah seorang rasul yang dipakai oleh Tuhan, yang kita sama-sama tahu bahwa Rasul Paulus sudah sekian lama menjadi rasul, sudah sekian lama memberitakan kebenaran Injil, bahkan yang kita ketahui bahwa sudah sekian banyak surat yang dia tulis untuk gereja Tuhan di atas muka bumi ini, juga menyadari akan hal ini. Dia sadar bahwa menjadi seorang rasul, menjadi seorang pelayan Tuhan bukanlah hal yang mudah. Dari mana kita ketahui? Juga dari kebenaran firman Tuhan, yang secara khusus yang menjadi nas kita dalam kebaktian ini. Di sini kita dapat melihat bagaimana
Rasul Paulus menyampaikan sebuah permohonan yang penting kepada sidang dunia kembali ke Tuhan. Karena sebuah kesadaran yang terjadi dalam diri Paulus, yang menyadari bahwa menjadi seorang pelayan bukanlah hal yang mudah. Itulah sebabnya dari kebenaran firman Tuhan saat ini yang menjadi nas dalam kebaktian ini, Rasul Paulus menyampaikan permintaannya kepada sidang Tesalonika untuk mendoakannya. Dalam ayat yang pertama telah kita lihat permintaan ini, bahwa Paulus berkata, berdoalah untuk kami. Bagi Paulus, doa jemaat, doa sidang begitu penting. Doa jemaat atau sidang Tuhan begitu penting ya, bagi sebuah misi yang akan dilakukan dalam hidupnya. Paulus dalam sebuah keyakinan, dalam kepercayaan yang benar, bahwa doa orang-orang benar yang dinaikkan dalam sebuah keyakinan sangat besar kuasanya. Inilah keyakinan Paulus yang juga tercatat dalam surat Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Jadi Paulus dalam kesadaran meminta sesuatu hal yang penting kepada sidang Tuhan. Nah, jauh berbeda dan permintaan manusia pada umumnya ketika kita menjalani kehidupan ini. Bukan doa yang utama kita minta, tetapi kita meminta dukungan, keuangan, dukungan lain. Tetapi mari kita belajar dari seorang hamba Tuhan, dari seorang Paulus, bahwa permintaan yang pertama adalah doa. Doakanlah atau tidak, berdoalah bagi kami. Inilah permintaan awal yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada sidang Tesalonika. Demikian juga permintaan awal saya hari ini ketika saya memasuki jabatan sebagai pelayan sabda Allah. Saya harus mengikuti teladan Paulus yang dinyatakan dalam kebenaran firman Tuhan, dan sebuah pernyataan yang saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian, baik secara umum dalam Gereja Bebas Sumba Timur maupun secara khusus dalam Gereja Bebas Mototolo. Nah, berdoalah untuk kami. Inilah yang menjadi permintaan saya dalam khotbah ini. Berdoalah untuk kami. Inilah juga sebuah contoh yang sudah diperlihatkan oleh Paulus. Paulus tidak merasa ego. Saya sudah seorang rasul, seorang pendeta, seorang pejabat dalam gereja Tuhan. Saya tidak membutuhkan siapa-siapa lagi. Tetapi Paulus menyatakan dirinya dengan sebuah kerendahan, meminta saudara-saudara seimannya, saudara-saudara sepercayanya untuk mendukungnya dalam doa. Karena dalam hal melakukan misi pelayanannya, Rasul Paulus sungguh menyadari bahwa ia akan berhadapan dengan berbagai karakter manusia, secara khusus dalam gereja. Dia benar-benar menyadari bahwa dia akan berhadapan dengan bermacam-macam tantangan. Dia akan berhadapan dengan orang-orang yang sifatnya penacau dalam gereja, yang sifatnya mau memecah belahkan gereja Tuhan. Berhadapan dengan orang yang tidak setia, berhadapan dengan orang-orang pemalas dan lain sebagainya. Paulus menyadari bahwa dia akan pasti berhadapan dengan yang banyak tantangan permasalahan dalam hidupnya.
Tetapi inilah yang disadari oleh Paulus, bahwa hal ini bukanlah hal yang mudah. Inilah sebabnya Paulus meminta sidang Tuhan untuk melupakan. Bukan saja Paulus, tapi juga dengan kehidupan kita sekalian, dan secara pribadi juga saya selaku pejabat yang baru diteguhkan dalam gereja ini, selaku pelayan sabda Allah, kita juga akan berhadapan dengan berbagai macam tantangan. Kita akan berhadapan dengan berbagai persoalan dalam gereja. Karena itulah dukungan dari saudara-saudara sangat dibutuhkan. Itu sekali lagi berdoalah untuk kami, baik untuk saya secara pribadi maupun untuk rekan-rekan kerja dalam gereja bebas Sumber Timur pada umumnya dan Dewan Gereja Bebas Sumber pada khususnya. Biarlah permintaan yang telah disampaikan oleh Paulus kita memiliki dan lakukan dalam hidup ini. Kita berdoa agar tugas pelayanan kami berjalan dan baik. Kita berdoa agar Injil diterima oleh setiap orang yang diinjili, supaya pada akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Karena itu yang menjadi pertanyaan saya untuk kita sekalian. Maukah kita sekalian berdoa demi kemajuan Injil? Maukah kita berdoa demi pertumbuhan gereja Tuhan di atas muka bumi ini? Maukah kita berdoa, dan ini memang paling berat, maukah kita berdoa bagi musuh-musuh kita agar mereka kembali kepada jalan yang benar dan bertobat? Inilah saudara, tugas kita sekali sebagai orang-orang yang percaya, yang sudah ditegur oleh Yesus Kristus, yang perlu kita garis bawahi dan perhatikan untuk kita laksanakan. Mengapa doa itu begitu penting untuk kita naikkan kepada Tuhan? Tentu ada banyak pengajaran yang kita sudah miliki dalam Katekismus juga di sana diajarkan, dan bahwa begitu penting doa kita naikkan kepada Tuhan dalam sebuah persekutuan. Sebab tidak menutup kemungkinan bahwa pelayanan kita di bidang kita masing-masing, dan secara khusus pelayanan di gereja, kita selalu tugas kita selalu mulus dan berjalan. Tentu di mana Injil kebenaran diberitakan, di sana pasti ada penolakan. Di mana Injil kebenaran diberitakan, di sana ada fitnah, di sana ada penghinaan, di sana ada penolakan dan lain sebagainya. Tapi saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, perlu digarisbawahi seperti yang dinyatakan oleh Paulus dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama pada hari ini. Jangan khawatir, jangan takut dalam menghadapi segala sesuatu, persoalan-persoalan yang kita alami. Entah itu persoalan dalam gereja, entah itu persoalan-persoalan dalam dunia pelayanan lain. Karena firman Tuhan dinyatakan kepada kita, Tuhan adalah setia. Inilah pegangan kita yang kita tidak boleh lepas selagi kita masih hidup di atas muka bumi ini. Selagi kita melaksanakan tugas pelayanan kita, ingatlah bahwa Tuhan kita yang kita sembah, yang kita puji adalah Tuhan yang hidup, adalah Tuhan yang setia. Dia setia dalam pelayanan kita. Dia setia menjaga kita dan semua persoalan yang ada. Dia setia menguatkan kita dalam menghadapi berbagai tantangan. Dia setia memelihara kita. Dia setia untuk selalu menyertai kita sesuai janjinya. Aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Dan hal ini juga sudah terbukti bahwa
Dia selalu bersama kita sekalian. Itulah di dalam Yesus Kristus yang adalah Immanuel. Dalam kesetiaan Tuhan, Ia tidak membiarkan kita, namun Ia senantiasa mengarahkan kita, sehingga dalam seluruh aspek kehidupan kita, hati kita selalu tertuju kepada kebaikan Allah. Hati kita senantiasa tertuju kepada kasih Allah dan tertuju kepada teladan hidup yang telah dinyatakan oleh Yesus Kristus, baik itu di dunia pelayanannya sampai kepada penderitaannya di atas kayu salib. Dalam kesetiaan itulah kita senantiasa mata tertuju, hati tertuju kepada Allah. Kita tidak dilanda dengan sebuah kehidupan yang penuh ketakutan, kekhawatiran, dan sebagainya. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus, sekali lagi kami ingatkan, berdoalah untuk kami demi tercapainya cita-cita kita sekalian. Selaku orang yang beriman, selaku orang yang percaya, yaitu cita-cita kita yang paling utama agar Injil beroleh kemajuan, baik di dalam gereja, di dalam masyarakat, bahkan di dalam setiap lembaga yang ada, supaya oleh kemajuan Injil di mana-mana tempat, nama Tuhan yang adalah Kepala dan Raja Gereja selalu dipermuliakan. Amin. Saudara, baiklah kita sebelum mengakhiri ibadah ini, kita lebih dulu memuji Tuhan dari Mazmur 140.